Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke. Oke ya, selamat selamat pagi. Selamat siang semuanya ya. Hari ini kita akan memulai perkuliahan online praktikum ya. Dan tentunya kepada semua mahasiswa sebelum kita memulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ya, doa dimulai. Mungkin ada yang di materi ini ya, yang seperti yang sudah kalian ikuti ya di dalam perkuliahan online praktikum. Jadi intinya ya, struktur dalam wawancara ini materi kita. Kalau yang di minggu yang lalu kalian kan yang berkaitan dengan bagaimana cara memprobing ya di dalam melakukan satu proses wawancara. Nah, kalian di dalam melakukan probing itu kalau dalam proses wawancara adalah menggali sedalam-dalamnya mengenai apa yang sudah dikatakan oleh si orang yang kita wawancarai ya, di mana tujuannya adalah untuk kita bisa menganalisa ataupun menginterpretasi apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, sehingga kita di dalam menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan proses konseling tersebut itu akan semakin baik. Makanya memang perlu untuk memprobing ya, menggali lebih dalam. Contoh yang sederhana ya, yang Ibu katakan probing adalah misalnya, kalaulah ada teman kalian menyatakan, misalnya kita menanyakan, dari mana kamu Yose? Misalnya Ibu menanyakan seperti itu. Lalu Yose menjawab, dari rumah Bu, nah, gitu kan. Terus ya udah, kalau kita tidak gali kan berarti hanya itu saja yang dia jawab. Tentu kita gali misalnya, kamu dari rumah jam berapa? Nah, kenapa kamu terlambat? Nah, gitu kan. Dari rumah jam segini, Bu. Alasannya terlambat adalah bla bla bla. Nah, misalnya itu adalah namanya memprobing. Oke ya, itu hal yang sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke dalam struktur dalam wawancara. Nah, struktur dalam wawancara ini
Ya, pada intinya yang pertama adalah rapport, yaitu proses membangun hubungan. Kalau ini sudah tidak Ibu jelaskan lagi, karena pada dasarnya setiap kita melakukan satu proses wawancara atau kita melakukan interaksi pada orang lain, kita harus melakukan hubungan yang baik, ya, yaitu good rapport, ya, antara kita dengan orang tersebut atau antara interviewer dengan interviewee. Ya, jadi di sini tentunya di dalam struktur wawancara itu ada opening. Opening itu membuka. Baru yang kedua, inilah dia yang berkaitan dengan body atau badan atau yang berkaitan dengan hal yang intinya dari apa-apa yang kita tanyakan di dalam satu proses wawancara. Baru terakhir kita menutup atau closing namanya. Jadi yang sering, jadi kalau struktur pada waktu kita melakukan wawancara, good rapport-nya saja sudah tidak baik, ya tentunya opening, body, dan closing itu pasti akan kurang baik juga. Ya, ada juga rapport-nya baik, ya openingnya baik, tapi yang paling banyak bermasalah itu biasanya juga di body. Jadi di sini adalah badannya. Apa-apa yang mau kita tanyakan sampai kita menyimpulkan, ya, dari wawancara kita dan terakhir ditutup, itulah closing. Oke, mungkin dari penjelasan Ibu secara singkat, mungkin dari slide yang beberapa slide ini, yaitu 3 slide ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, jadi setiap orang melakukan satu proses wawancara, pasti struktur dalam wawancaranya opening, body, dan closing, gitu ya. Begitu juga mungkin kalian nanti misalnya melakukan wawancara konseling, ya. Kalau konseling individu itu ada tetap pembuka, konseling awal, masuklah di situ opening, masuklah inti konseling, itulah body, masuklah kita menutup atau mengakhiri dari konseling kita, itulah namanya closing. Ya, jadi intinya wawancara apapun, jenis wawancara apapun di dalam kita melakukan wawancara secara verbal, tetap struktur dan wawancara dalam wawancara itu seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah jelas semuanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Di slide 2 nih, Bu, ya, yang di struktur dalam wawancara opening. Yang di bagian ini, Bu, after an incentive atau reward, menawarkan insentif atau reward, itu wajib hukumnya, Bu, ya, atau hanya sekedar gimana, Bu, ya? Yang mana? Ini, Bu, yang menawarkan insentif atau reward, Bu. Itu memang betul wajib kita berikan atau hanya sekedar prosedur aja, Bu? Gini, maksudnya ya, offer and incentive itu bukan berarti kita memberikan uang atau barang atau dalam bentuk benda atau apapun, bukan itu, ya. Maksudnya di dalam kita proses yang berkaitan masih di dalam kita opening, kita contohnya mengucapkan terima kasih Yose, saya sangat berterima kasih atas info yang kamu berikan. Saya cukup sangat banyak mendapat wawasan dan pengetahuan dari Anda dengan info yang Anda berikan. Nah, itu adalah dalam bentuk offer and incentive, maksudnya memberikan reward. Reward itu bisa dalam pujian,
verbal, bisa juga pujian dalam bentuk non-verbal. Misalnya kalau non-verbal, misalnya mengatakan seperti ini. Nah, itu dia ya. Oke. Nah, itu pada ini. Atau angguk-angguk kepala dengan mengucapkan, oke, saya paham. Terima kasih atas apa yang telah kamu jelaskan. Itu maksudnya. Ya. Oke. Jelas, Yose? Nah, jadi waktu di awal, contoh ya, kalau di awal kalian melakukan opening, ya ini contoh. Jadi misalnya selalu di awal itu menyebutkan memperkenalkan diri. Tuh, harus dicatat itu ya. Ya, kenalkan, saya Bu Nini Sriwahyuni dari Fakultas Psikologi UMA. Hari ini melakukan proses wawancara pada Yose, pada Anda. Ya, tentunya saya banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda datang ke sini. Ya, adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali hal-hal yang berkaitan, informasi ataupun ide dari Anda. Ya, diharapkan kerjasamanya dan tentunya apa-apa nanti yang saya tanyakan tolong dijawab dan juga saya meminta kesediaan Anda ya apakah waktunya yang saya pergunakan ini ya boleh saya rekam ya di mana tujuan alat merekam ini adalah untuk apabila nanti saya mengulang ataupun saya melihat mendengarkan lagi hal-hal yang mungkin tidak terdengar atau tidak saya catat itu saya bisa ulang sehingga saya bisa menyimpulkan lebih baik lagi. Saya minta kesediaan Anda, izin Anda untuk saya mempergunakan rekaman ini. Apakah Anda bersedia? Ya bersedia. Terima kasih atas kerjasamanya. Nah, yang kayak gitu itu di opening ya. Jadi harus sesudah itu ya, oke, kalau seperti itu saya kenal, mau tahu dulu nama lengkap kamu siapa, Yose, ini kerjaan. Jadi yang seperti itu ditanyakan ya dan tentunya setelah jadi membangun hubungan yang baik dan juga dalam arti membuka percakapan sehingga tak dalam arti mungkin tak kenal maka tak sayang dengan kita mengatakan memperkenalkan diri hal-hal seperti itu adalah mencairkan suasana dari opening ini. Jadi kalau jadi hal-hal yang seperti reward itu seperti itu ya. Terima kasih atas kesediaan Anda ataupun kalaupun nanti di setiap sesi ada hal-hal yang berkaitan dengan info yang dia berikan ya. Jadi bisa kata-kata itu dimodifikasi dengan kata-kata kalimat yang berbeda-beda tetapi maksudnya sama yaitu memberikan pujian dan mengucapkan terima kasih dalam arti reward. Itu maksudnya. Oke, udah jelas? Jelas Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Masih opening? Ada? Jadi kalian ya sebagai interviewer nantinya harus apapun topiknya, apapun permasalahannya, mau setting wawancara PIO, mau setting wawancara pendidikan, mau setting wawancara perkembangan dan klinis, ya kita harus bisa untuk good rapport dan membuka dengan cukup baik ya. Jadi dengan kita membuka maka kita orang tertarik dan minat pada kita ya sehingga dia uh, percaya dan yakin makanya kita harus dikatakan di opening itu uh, apabila nanti yakinlah Anda apabila hasil wawancara ini akan saya jaga kerahasiaannya dengan sebaik-baik. Jadi di opening itu telah kita ekspresikan, telah kita komunikasikan pada individu itu sehingga dia percaya dan yakin pada kita dan tahu dia tugasnya apa ya pada saat nanti apa yang kita tanyakan. Jadi itu maksudnya. Ya, jadi jangan ujuk-ujuk langsung ke pertanyaan ya tentu itu
openingnya berarti tidak ada, langsung ke sesi yang kedua, body. Nah, itu tidak baik ya. Oke, ada? Ada yang mau ditanyain untuk opening ini? Ada? Kepada semua mahasiswa ada yang berkaitan dengan opening? Nah, kalau nggak ada, ya udah ya, nggak ada ya untuk di opening. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Udah oke ya. Ibu anggap diam itu adalah paham ya kan, Ibu persepsikan ya, karena Ibu sudah membuka kesempatan untuk bertanya ya. Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke slide ini, yaitu struktur dalam wawancara yang kedua, yaitu body ya. Nah, ada mungkin yang mau ditanyakan di sini? Ada? Jadi intinya kalau di body ini ya, kita sebagai pewawancara ya tidak boleh lari pertanyaan kita itu dari topik. Itu ya. Itu dia. Jadi meskipun kita kembangkan pertanyaan-pertanyaan itu, jangan lari dari topik. Jadi kalau topiknya mengenai latar belakang ekonomi, ya kita kembangkan terus menanyakan yang berkaitan dengan latar belakang ekonomi dia. Jangan kita melebar misalnya menanyakan latar belakang sosial. Kalaupun misalnya dia menjelaskan latar belakang sosialnya, di mana dia berteman, dulu begini-begini, bla bla bla. Oke, kita bisa menerimanya, tetapi perlu kita cut kalau dia melebar dan itu tidak masuk dalam konteks topik kita. Kecuali bisa saja dalam sesi wawancara ada 2 topik, nah itu berbeda. Jadi kalau ada 2 topik, akan sebaiknya selesaikanlah dulu topik pertama, baru kita masuk ke topik kedua. Nah, kalau misalnya topik pertama kita tanyakan lalu disambung atau dijawab oleh si interviewee kita topik kedua, ya silahkan saja. Namun kan kita sudah buat pertanyaan-pertanyaan mengenai topik tersebut kan, atau dalam arti panduan wawancaranya. Nah, kalau seperti itu, kita berarti tidak menanyakan lagi pertanyaan yang sudah terjawab oleh si interviewee kita. Karena kalau kita tanya lagi, itu buang-buang waktu dan membuat individu bosan. Ya, jadi kalau sudah bosan, sehingga ada nanti individu itu tidak mau lagi menjelaskan, kalaupun menjelaskannya sudah tidak kurang berminat lagi. Nah, seperti itu. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan di sini? Jadi intinya harus topik dulu. Sudah topik baru buat panduan wawancaranya. Ya. Yang berkaitan dari apa-apa yang mau ditanyakan, misalnya kalau misalnya kepercayaan diri misalnya kan, atau misalnya topiknya pre-seks pada perilaku seks remaja ya sekarang ini, nah, itu topiknya ya. Jadi tidak bisa kita tanyakan apa, kalau di list dulu, di list itu dibuat outline-nya dulu seperti oh harus pengertian yang ditanyakan, oh harus faktor-faktor, lalu yang berkaitan dengan setelah faktor misalnya dampaknya. Nah itu listnya 3, tapi itu namanya outline kan, tapi di dalam penjelasan itu kita coba harus buat pertanyaan
Ya, pertanyaan itu misalnya coba Anda jelaskan ya yang kamu maksudkan dengan yang kamu ketahui dengan perilaku seks pada remaja sekarang. Nah, gitu ya. Nanti ya itu pertanyaannya. Nah, jenis pertanyaannya itu adalah pertanyaan terbuka. Jadi di dalam mengajukan pertanyaan di body ini itu bisa pertanyaan tertutup, bisa pertanyaan terbuka. Jadi bisa diselang-selangi seperti yang Ibu katakan, cobalah selalu lebih banyak untuk kita banyak mendapatkan informasi atau ide, itu jenis pertanyaannya jangan pertanyaan tertutup, tapi pertanyaan terbuka. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada untuk body ini? Silakan. Ada mahasiswa Ibu? Tidak, Bu. Nggak ada ya. Jadi intinya yang memang agak lebih butuh juga latihan, yaitu di body ini. Karena di sini membangun pertanyaan. Setelah membangun pertanyaan, disiapkan pedoman wawancaranya, lalu kita kan melakukan satu proses wawancara kan. Nah kalau seperti itu, maka kita apa? Harus bisa mengajukan pertanyaan, dan itu butuh latihan dan butuh pengalaman. Ya, nah di sini probing itu yang minggu lalu yang kalian sudah ketahui, probing itu disinilah beradanya lebih banyak di struktur dalam wawancara ini, di body ini. Karena kita akan mengajukan pertanyaan. Jadi jangan kita apa yang dia ucapkan, dah kita nggak gali lagi. Kita puas dengan jawabannya. Karena beda-beda ya, seperti Ibu bilang, nggak setiap individu itu ada yang mau bercerita cukup panjang, ada yang dia hanya cerita dengan apa yang kita tanyakan. Contoh misalnya kayak tadi, dari mana kamu Jose? Dari rumah? Nah, ada yang seperti itu kan. Dia ada orang, dari mana kamu? Dari rumah. Aku tadi dari rumah jam segini. Aku jumpa nanti di rumah di jalan dengan orang-orang gini. Makanya aku telat. Lagi pula tadi ininya ini. Jadi kita hanya satu pertanyaan dapat banyak jawaban-jawaban. Jadi beda-beda ya. Mungkin tadi minggu yang berkaitan dengan di e-learning pun itu ada dijelaskan dan ada ditanyakan kalau nggak salah oleh beberapa mahasiswa. Gimana dengan menyiasati orang-orang yang pada dasarnya cenderung pendiam dan cenderung introvert dan saya seperti itu. Oke, sudah jelas? Nggak ada pertanyaan di sini? Nggak ada, sekali lagi? Jelas, Bu. Oke, sip. Kalau jelas, sip lah ya kan. Oke, masuk sekarang ke struktur dalam wawancara, closing. Sama halnya seperti closing, ya, yaitu dialog kan. Dalam arti kan kita bukan monolog kan. Kalau monolog kan ibu aja yang ngomong kan. Kalau kalian nggak ada pertanyaan kan berarti ibu aja yang ngomong kan. Sementara kan dialog dalam arti ada stimulus, ada respon. Begitu juga sebaliknya. Bisa saja nanti stimulus itu datang dari si individu atau interviewee, ya ibu meresponnya. Nah, jadi di sini yang berkaitan berhati-hatilah dalam menyampaikan sejumlah pernyataan. Ya, jadi ini bisa saja terjadi ya di dalam kita ya, maksudnya jangan verbalnya nggak sesuai dengan non verbal. Nah, gitu ya. Kan maksudnya gini, verbalnya menyatakan saya senang kali, saya bangga kali sama kamu. Tapi nggak didukung oleh non-verbal, gitu kan. Jadi non-verbalnya bahkan mengejek. Contohnya dari mana? Menyibirkan bibirnya gitu, menaikkan bibirnya misalnya gitu. Nah berarti apa? Nggak sesuai antara perkataan dengan
non-verbalnya. Nah, itu sering. Jadi karena banyak ditangkap dari si interviewee, itu adalah non-verbal dari si interviewer. Nah, jadi kalau yang paling baik tentu sinyal yang kita berikan baik itu verbal dan verbal itu harus sejalan, jangan tidak sejalan. Ya, dan ingat lagi kalau menutup itu jangan terburu-buru. Meskipun kita misalnya apa ya sangat banyak pekerjaan kita ya jadi itu contoh-contoh yang berkaitan. Nah di sini ada pertanyaan di struktur ini ada Tidak, Bu. jadi kita Izin harus bertanya, Bu. ya Izin bertanya, Bu. ya silakan sebutkan Nama Jian Syafira NPM 198600185. Di PPT kan Ibu ada bilang, jangan menyampaikan janji berlebihan. Maksudnya itu gimana, Bu? Sama ada di sini dibilang berhati-hatilah dalam menyampaikan sejumlah pernyataan terakhir. Nah, itu maksudnya gimana, Bu? Terima kasih, Bu. nah oke. Ya jangan apa tadi menyampaikan janji yang berlebihan. Nah biasanya misalnya gini, misalnya ya contoh wawancara konseling, udah menutuplah kita, oke, terima kasih ya saya nanti kita jumpa lagi. Kalau kamu misalnya berjanji berlebihan, kalau kamu ada masalah, saya siap sedia untuk membantu kamu 24 jam. Itu berlebihan. Contoh. Saya siap selalu membantu kamu sampai titik darah penghabisan. Itu berlebihan. Gitu ya. Jadi hati-hati kita memang harus menyampaikan sejumlah pernyataan terakhir itu maksudnya pada waktu kita closing. Menutup. Gitu ya. Terima kasih. Nggak salah kita menyebutkan terima kasih atas apa yang sudah kamu percayakan pada Ibu ya. Oke, nanti kita sambung lagi ya, kita diskusi lagi ya supaya permasalahanmu itu lebih clear lagi, lebih bisa ada banyak solusi yang kita dapatkan nanti kalau kita diskusi. Nah, itu lebih bagus. Jadi tidak usah pakai janji-janji. Kalau usah kita kayak kampanye politik kan, sebelum dipilih banyak kali janji-janjinya kan, sudah dipilih enggaknya. Nah itu contohnya. Nah, pilihlah aku nanti semua apa gratis. Ini gratis tapi kenyataannya enggak. Jadi itu harus di hati-hati kita mengatakan seperti itu. Jangan kita mempromosikan diri kita seolah-olah dia harus bergantung kepada kita. Nanti kita juga yang akan dimintai lah pertanggungjawaban. Itu maksudnya Jihan. Jadi ini kita lakukan pada saat closing, penutup. Itu ya. Oke, sampai di sini ya perkuliahan kita. Ya, Ibu akan membantu kalian untuk mendapatkan nilai yang sangat-sangat memuaskan. Nggak usah janji-janji kayak gitu. Kan? Itulah dia. Ya, namanya mau bantu nggak usah pakai janji-janji. Laksanakan aja kan gitu kan. Ngapain dijanji-janjikan. Nah itu makanya hati-hati kita. Ya, jangan misalnya kita suka bias kan. Bias itu melihat cowok ganteng, cewek cantik, ya kan. Lalu kita bikin berlama-lama gitu kan. Wangi. Tapi kalau bau orang yang kita wawancarai, lalu kita mau cepat-cepat memberhentikan, nah itu nggak adil itu namanya. Ya kalau misalnya lah ada
interview kalian bawa ketek misalnya, bawa ketiaknya kan gitu kan. Ya kan? Ya nikmatilah kan. Ya, kan gitu kan. Lama-lama kita pingsan kan gitu kan karena kekurangan oksigen. Ya, tapi tentunya caranya apa? Maaf ya, kita buka pintunya ya supaya kita lebih segar udaranya. Cara-cara yang seperti itulah. Halus yang seperti itu. Jadi kalau nanti pertemuan kedua lagi, jangan lagi dalam kondisi yang ruangan tertutup gitu. Nah, itu harus kita siasati itu yang seperti itu. Apalagi kalau untuk wawancara konseling yang bisa berkali-kali kita bertemu dia. Karena kan melakukan satu proses konseling. Beda kalau wawancara kerja kan, misalnya bahkan hanya cuma beberapa menit ya kan untuk bertemu dengan dia, apalagi dalam proses seleksi memilih orang-orang yang paling tepat dan paling terbaik gitu. Nah, itu contohnya. Oke, sudah jelas Jihan. Dan menutup itu jangan terburu-buru. Ya, misalnya Jelas, Bu. udah ya sampai di sini ya. Nanti lain kali kita sambung lagi ya. Udah ya, udah gitu. Itu nggak etis itu. Meski lebih baik kita katakan dengan kata-kata yang jangan terburu-buru. Oke, makasih. Ibu 5 menit lagi nih, ada masuk lagi ngajar ini. Dan kali kita sambung lagi ya. Sebenarnya isi dan maksudnya sama kan, tetapi di dalam penyampaiannya itu berbeda. Itu closing itu seperti itu. Ya, jadi banyak ya yang berkaitan dengan closing itu. Jadi contoh-contohnya ya yang berkaitan dengan signal, yang berkaitan dengan waktu itu ya contohnya yang ke-7 ini kan signal itu cukup kita katakan maaf ya ada kelas beberapa menit ini jadi kita sampai di sini dulu ya proses wawancaranya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan menutup. Jadi menutup itu jadi gini, intinya bahasa tubuh kita juga harus mendukung dalam kita melakukan wawancara. Jadi, ini kan kita udah pertemuan ke-7 nih. Ya, minggu depan tanggal hari Jumat jam 2 sudah kalian bawa di room ini interview kalian ya. Ibu ingatkan. Jadi, sudah kalian siapkan narasumbernya dan juga topik yang akan kalian ingin tanyakan. Dan sudah juga kalian siapkan pertanyaan-pertanyaan atau pedoman wawancara yang akan kalian tanyakan yang sesuai dengan topik. Jadi masuk ke room ini sudah membawa testi atau interview ya, dan di situ kalian memulainya langsung dalam arti hubungan yang baik sudah kalian lakukan. Good rapport ya. Jadi kalian hanya melakukan struktur dalam wawancara ini, yaitu opening, body, dan penutup closing. Ya, dan ingat kalian videokan ya selama proses wawancara itu berlangsung ya. Jadi maksimal kalian videokan 1 jam ya, minimal setengah jam. Nah, jadi yang inti-intinya pun bisa misalnya yang hanya closing-nya atau secara body-nya atau opening-nya. Nah, itu dia. Ya, nanti masukkan di flashdisk dan dikumpulkan pada saat mengumpulkan laporan. Dan ingat lagi, dalam kalian melakukan wawancara, jangan lupa mengobservasi. Ya, observasi dari individu itu. Jangan lupa kalian observasi. Ya. Dan yang praktikum dari kita sudah dari pertemuan 1 sampai 8, kita praktikum tanggal berapa tuh? 16 berarti ya. Iya ya. 16 Juni kan, jam 2. Ya, Ibu minta tolong ya tentunya tidak ada halangan
ya di dalam jaringan ya. Jadi nggak ada alasan nggak bisa masuk. Tolong cari tempat di mana jaringan kalian bagus. Isi paket kalian pada saat praktikum. Ya, Bu, saya lagi di kampung. Bu, lagi saya di ini. Coba kamu di kampung, kamu tahu jaringan di kampung mana yang bagus, ke situlah coba dulu. Ya, entah di atas genteng, silakanlah di atas genteng kan gitu kan. Misalnya ya. Nah, jadi itu contohnya. Dan syarat dari praktikum yang pertama membawa interviewnya ke ruangan room ini. Jadi Ibu bisa lihat. Yang kedua ya video semua diaktifkan. Ya, jangan dimatikan videonya. Nggak bisa Ibu ngelihat dia bawa atau enggak. Ya, ini nggak ada gelap-gelap kan gitu kan, harus yang terang-terang. Udah. Nah, untuk suara, karena Ibu melihat yang hanya bersuara, tetap mikrofonnya yang dibuka hanya Ibu. Kecuali Ibu memanggil orang yang lagi praktikum. Jadi tolong unmute-kan supaya tidak suaranya saling berisik ya antara satu dengan yang lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya kalau ya untuk observasi itu harus ada pedoman observasinya sudah dibuat ya. Ya, apa-apa yang kan Ibu sudah kita belajar apa-apa yang perlu diobservasi dari yang intinya adalah fisiknya, verbalnya, non-verbalnya, dan lain-lain. Nggak ada alasan lagi interviewnya lari tak kemana, atau tah nggak bisa dicari, Bu, begini, Bu. Ibu udah malas mendengar alasan-alasan itu, ya. Jadi tolong disiapkan ya semuanya. Dan juga berkaitan dengan kalau misalnya Ibu kita kan Ibu kasih waktu itu lebih kurang sampai waktunya dari jam 2 sampai jam 4. Kalau misalnya Bu sudah selesai Bu 1 jam, ya udah permisi keluar, di chat aja nanti. Ibu ya di chat di sini, kolom chat di room close X ini. Bu ini permisi keluar. Tapi kalau misalnya ada yang belum selesai juga sampai lebih dari waktu di room yang disediakan, silakan dilanjutkan nanti setelah ditutup atau tidak lagi di room. Udah paham semuanya? Berarti Bu, izin Bu. Paham, Bu. Ada yang mau tadi ditanyakan? Desi ya? Iya Bu, saya Bu. Apa? Mau nanya apa? Berarti sambil Zoom, sambil ngerekam juga gitu ya Bu? Iya. Siapkanlah itu semuanya ya. Kayak mana caranya ya? Baik Bu, terima kasih Bu. Lebih ya gimana caranya kalian lah yang tahu ya, gitu ya. Kayak ini kan Ibu ngerekam juga nih kan. Jadi seperti itu. Udah jelas? Karena kita Jelas, minggu Bu. depan langsung praktikum. Ya. Sudah jelas semuanya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena kita sudah pertemuan ke-7, minggu depan sudah masuk ke praktikum. Setelah itu selesailah pertemuan kita, baik itu teori dan praktikum. Jadi hari Rabu ini, ya kita tidak masuk, ya sudah habis. Kita hanya masuk di hari Jumat saja. Jumat ya kan? Ya, Jumat. Oke, kita praktikum. Ada pertanyaan lagi? Nah, jadi ingat ya,
apa-apa yang nanti dikatakan oleh interviewee kalian, itu kalian rekam, dan nanti kalian dalam laporannya harus kalian tuliskan atau ketik, ya. Misalnya ITER menanya ini, dijawab ITI ini. Misalnya selamat pagi, itu ITER. Lalu ITI pagi, ya, sampai dari awal, dari opening sampai ke closing, itu harus diketik. Itulah namanya verbatim. Ya, hasil wawancara, transkrip wawancaranya. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Ya, Bu. Oke, kalau nggak ada, ya, selamat untuk mencari topik, dan sesuaikanlah topik kalian dengan narasumber kalian, ya, yang akan kalian ingin gali dari dia, dan juga jangan lupa mengobservasi, nanti lampirkan pedoman observasinya dan tuliskan juga, ya. Mungkin sampai di sini dulu, ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, selamat untuk praktikumnya. Ya, tentunya apa-apa yang sudah kita bertemu secara online selama ini, baik di teori maupun di praktikum, ya, sama-sama kita saling memaafkan, ya, supaya tidak ada dusta di antara kita, ya, dan tentunya dapatkanlah hal yang baik, meskipun sedikit itu bisa diaplikasikan. Ya, mungkin hal yang lebih banyak lagi kalian bisa mendalaminya atau bertanya atau banyak menambah wawasan dari sumber-sumber mana, ya, yang berkaitan dari observasi dan wawancara. Oke, ya, sampai di sini. Mudah-mudahan, kita belum tahu semester depan kita tatap muka atau masih online, ya. Kalau ketemu ibu, ya tegurlah ibu, ya, ibu mohon. Nah, ibu juga nggak hafal-hafal kali dengan wajah tua ceria kalian, ya kan? Karena ada yang nampak gentengnya aja, ya kan? Ada yang nampak mejanya aja, ya kan? Ada yang nggak buka-buka video selama perkuliahan, ya kan gitu. Jadi kayak mana mau ibu kenal, tapi ingat, pada waktu pertemuan ke-8 semua harus buka video, ya. Biar ibu lihat wajah-wajahnya yang cantik dan ganteng-ganteng ini. Oke, ya. Terima kasih buat semuanya, ya. Selamat sore, ya. Tetap semangat, ya. Tetap kita harus berusaha dan berdoa, tetap harus sehat, ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, makasih, ya. Salam sehat selalu. Terima kasih, Bu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Bu. Atas kerjasama. Assalamualaikum, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.